Halo, selamat datang di pertemuan ketiga praktikum dari database lanjut. Jadi, dalam pertemuan ketiga kali ini, kita akan membahas mengenai penulisan struktur kontrol. Masih dengan saya, Rimawanti Fauzia, NRP 57 dari PENS, dengan dosen pembimbing Rengga Asmara, Sarjana Komputer OCA. Objectives. Jadi tujuan dari praktikum kita kali ini adalah yang pertama untuk mengidentifikasi penggunaan dan macam-macam tipe struktur kontrol. Yang kedua, dapat membuat perintah if. Yang ketiga, menggunakan ekspresi case. Dan yang keempat, membuat dan mengidentifikasi macam-macam perintah perulangan. Yang kelima, menggunakan tabel logika. Yang keenam adalah control block menggunakan nested loop dan label. Langsung aja. Jadi ada main subject dari praktikum kali ini, yaitu alur eksekusi PLSQL if else. Yang kedua, mengatasi nilai null value. Dan yang ketiga, looping. So, apa aja? Next. Alur eksekusi PLSQL if else ya namanya. Jadi yang akan kita bahas ada if then and if case, if then else if, and if dan if then else and if. Alur eksekusi PLSQL. GoTo. Jadi apa sih GoTo? Menggunakan GoTo bagaimanapun tidak disarankan oleh Oracle. Penggunaan GoTo digunakan berdasarkan penandaan dan pemberian label pada blok SQL. Contoh, begin update row, begin update employees, and update row, GoTo update row. Jadi kita pergi ke sini lagi dengan N. Cara penulisan if else. Jadi gimana sih caranya? Next. Jadi sintaksnya itu if, condition, then statements, else if, condition, then statements apa? Else, statements, and if. Cukup mudah ya. Jadi ada kondisi di mana if jika suatu kondisi, kemudian apa, dan else if, dan else inilah yang terakhir. Contoh penggunaannya, jika pegawai dengan nama Kis di set manager ID 102. Jadi ini jawabannya. If upper, jadi kita membuat besar dari variabel v last name yang namanya adalah Kis, dan v mgr sama dengan 102. And if. Jadi di sini nggak ada jadi di sini perubahannya cuma di sini aja. Jadi ketika namanya Kis, maka manager ID-nya diubah jadi 102. Maka kita menggunakan if. Contoh yang simple. Next. Perintah F sederhana. Untuk contoh berikut, ini jika variabel vname sama dengan Vargas, maka set job ID srep set department number 80. Jadi jawabannya seperti ini if-nya. If vname sama dengan Vargas, then vjob T2 sama dengan srep, kita gunakan tanda petik 1 karena sebenarnya string, vdepno number 80. And if. Next. If then else. Kemudian kita punya if then else nih. Or eksekusinya. Jadi ketika suatu kondisi ini ya, if condition bernilai true, kemudian aksinya including future if statement. Jadi termasuk
perintah if statement selanjutnya yang lebih dalam, kemudian baru kita lakukan yang selanjutnya. Kemudian if condition bernilai not true, kemudian else. Jadi ketika ini jadi ketika ini bernilai true, maka ini dijalankan. Tapi ketika ini not true, maka perintah else yang kemudian dijalankan, termasuk statement-statement yang ada di dalam if tersebut. Next. If then else con. Untuk contoh berikut, set variabel boolean v 5 years sama dengan true jika hire date lebih dari 5 tahun. Jika tidak, variabel di set false. Jadi untuk tahu hire date-nya 5 tahun nih, kita butuh sysdate kayaknya. Langsung aja. Kan benar? Jadi kita declare variabel hire date dengan date-nya semisal ini ya, 12 Desember 1990. Kemudian 5 years bertipe boolean. Bikin jika months between, di antara bulan ini, sysdate dan v hire date dibagi 12, karena sysdate kan berupa hari. Jadi kita harus membagi ini menjadi 12 di atas 5 tahun maksudnya ini. Dan v 5 years sama dengan true. Ini perintah if, kemudian ini dijalankan jika benar. Dan else jika tidak benar, maka v 5 years bernilai false. Kemudian di end if. So easy, right? Next. If then else. Masih sama ya, if then else. Kalau contoh di atas kan fungsi mod bit ya, seperti yang saya katakan tadi, digunakan untuk mencari sesi bulan antara tanggal sekarang dengan tanggal pegawai mulai bekerja. Karena perbedaannya dalam bulan, maka untuk mencari beberapa tahun pegawai sudah bekerja, hasilnya dibagi dengan 12. Nah, benar kan? Seperti apa yang saya bilang. Kemudian untuk contoh berikutnya. Periksa nilai pada variabel v name. Ini seharusnya ada underscore-nya, v name. Jika nilainya king, maka set variabel v job sama dengan address. Tapi jika tidak, set variabel v job sama dengan sd color. Ini jawabannya. Jika vname sama dengan king, ini titiknya kurang satu ya petiknya, dan v underscore job sama titik 2 sama dengan address. Jika name-nya king, maka hasilnya address. Selain itu, maka v job sama dengan Santa Clara. Kemudian kita pakai else if sekarang. Lalu eksekusinya gimana? Jadi seperti ini alokasinya. Jika suatu kondisi bernilai benar, maka lakukan aksi. Saat itu selesai. Nothing else. Tapi jika kondisi ini bernilai tidak benar, salah, maka kondisi else if yang dijalankan. Jadi else if dijalankan, dicek lagi dalam else if ini. Apakah benar? Jika benar, lakukan action. Kemudian jika salah, maka action else yang akan dijalankan. Kemudian langsung eksekusi pada baris-baris selanjutnya. Ya, itu tadi alur eksekusi dari if then else if. Kan? Jadi seperti apa yang saya bilang tadi, jika kondisi pertama false atau null, maka klausa else if akan memeriksa kondisi yang lain. Perintah if dapat terdiri dari sejumlah klausa else if, dengan klausa else diletakkan pada bagian akhir. Ini, perhatikan contoh berikut ya. Untuk menentukan bonus yang diterima pegawai berdasarkan nomor departemennya. Jika fee depno sama dengan 10 dan fee bonus sama dengan 5.000.
Jadi ketika depno-nya bernilai 10, maka dia akan ada bonus 5.000. Dan fee depno 80, maka fee bonusnya adalah 7.500. Selain dari depno 10 dan depno 80, maka fee bonusnya bernilai 2.000 saja. NF. Next. Tadi sudah if, then else, if, then else, if, atau if sederhana. Sekarang kita ada case. Nah, case dalam pemrograman itu sama sebenarnya fungsinya dengan if. Jadi ekspresi case menguji suatu variabel selektor di antara beberapa alternatif ekspresi. Jika salah satu dari ekspresi memberikan nilai true, maka perintah case akan mengembalikan hasilnya. Apa sih? Nih. Case selector. Ketika ekspresi 1, kemudian di saat 1. Ketika ekspresi 2, kemudian di saat 2. Begitu seterusnya sampai ekspresi n dan nilainya n. Ekspresi case contoh. Ini adalah codingnya ya, contohnya. Set server put on untuk menyalakan DBMS output put line. Declare vgrade char 1, variabel vgrade bertipe char dengan jumlah 1 sama dengan upper vgrade. Jadi vgrade ini sama dengan variabel inputan vgrade yang di huruf besarkan semua. Kemudian variabel v operasial dengan tipe varchar 2 jumlah 20. Bikin v appraisal sama dengan, jadi nilai appraisal tuh gimana sih? Jika kita tahunya itu dari vgrade-nya. Jadi ketika vgrade-nya adalah A, dan appraisalnya X1. Dan ketika B, then very good. When C, then good. Else, no such case. Jadi selain A, B, or C, maka akan tampil no such grade. And kemudian kita tampilkan dengan DBMS output put line. Grade-nya apa? Dari vgrade, concat, appraisal, concat dari variabel v appraisal. And next. Yang kedua, main subject yang kedua untuk menangani nilai 0. Menangani nilai 0. Aturan value yaitu pembandingan yang melibatkan nilai 0 hasilnya akan 0 pula. Yang kedua, melibatkan operator logika dengan nilai 0 akan menghasilkan nilai 0 pula. Pada perintah kondisional, jika suatu kondisi bernilai 0, maka perintah setelahnya tidak akan dijalankan. Aturan dalam menangani null value. Contoh, X sama dengan 5, Y sama dengan 0. Jika X tidak sama dengan Y, then menghasilkan nilai 0. Bukan true. Karena jadi istilahnya ketika satu pembandingnya adalah 0, maka yang dihasilkan itu 0, bukan true, apalagi false. Maka tindakan yang dijalankan adalah and if. Apa yang akan dijalankan ketika if tadi tidak memenuhi yang di awal. Next. Jadi ini ada tabel logika dari menangani nilai 0 dalam if else. Ketika true and true, nilai true. True and false, false. True and null, null. Itu jadi cara membacanya. False and true, false. False and false, false. False and null, false.
null and true, null, null and false, false, null and null, null. Jadi untuk operasi AND kita null bertemu dengan true, kita aktifkan nilai null. Tetapi jika null dengan false, jadi suatu pernyataan bernilai null tapi satunya lagi salah, maka dia akan bernilai salah, bukan null null. Kemudian or ini ya gampangannya jadi ketika true jelas true atau benar atau salah, benar. Jadi ketika true bertemu dengan satu apapun itu, entah true, false, atau null, maka dia akan bernilai true. Seperti itu. Sedangkan jika null bertemu false, maka dia akan menghasilkan null. Jadi kebalikannya yang tadi. Kemudian untuk not, very easy. Not true ya false, not false ya true, not true ya null. Namun not null, not null is not. Next, subjek ketiga, looping. Jadi dalam looping itu ada apa saja? Ternyata looping itu ada basic loop, kemudian nested loop, while loop, dan for loop. Looping. Jadi perintah loop mengerjakan kumpulan perintah secara berulang, namanya juga looping. Ada 3 macam loop itu. Basic loop, perulangan tanpa kondisi. For loop, perulangan berdasarkan nilai variabel counter. Jadi kita sudah tahu akan berapa kali dikerjakan. While loop, perulangan berdasarkan suatu kondisi juga. Jadi ada suatu kondisi nih, makanya kita pakai while loop. Bedanya dengan basic loop. Perintah exit digunakan untuk keluar dari loop. Jadi seperti penggunaan loop. Jadi gunakan basic loop jika perintah dalam loop harus dijalankan sedikitnya 3 sekali. Jadi ketika sekali, maka kita gunakan basic loop. Ketika while loop, jika setiap kali perulangan ada kondisi yang harus dievaluasi. Jadi ketika suatu looping ada sesuatu yang harus kita kerjakan, kita evaluasi, maka kita baiknya menggunakan while loop. Kemudian for loop, jika jumlah iterasi itu sudah kita ketahui. Kita masuk ke looping yang pertama, basic loop. Jadi basic loop itu merupakan bentuk sederhana dari loop. Jadi paling basic, dasar. Akan dikerjakan berulang kali sampai ditemukan perintah exit yang menghentikan loop. Cara penulisannya, loop statement first statement, dan exit ketika kondisi sudah berakhir, and loop. Jadi ini contoh. Di sini dilihat dari soalnya, maka kita disuruh untuk kita mencari ya di mana max location ID-nya. Kita masukkan ke vLocation ID dari tabel location. Kemudian kita tuh disuruh masukkan data ke tabel locations yang berisi location ID, city, country ID dengan value di vLocation ID itu plus vCounter, vCity, dan scalar. Jadi kita masukkan ke location itu dari vLocation ID aslinya, kita ditambahkan dengan vCounter plus 1. Ini untuk basic loop. Exit when vCounter lebih dari 3. Jadi looping akan berakhir jika vCounter lebih dari 3. Jadi dimulai dari 1
1, kemudian 2, kemudian 3. Ketika dia bernilai lebih dari 3, maka tidak akan dijalankan lagi perintah looping ini. And loop N. Yang kedua, for loop. Cara penulisan. For loop. Jadi pada for beda tadi ya dengan basic, ada sebuah variabel penulisan baru, yaitu variabel counter, in, reverse, lower bound, upper bound loop, statement 1, statement 2. Seperti yang berulang kali dijelaskan pada set sebelumnya, for loop digunakan pada beberapa perulangan yang diketahui. Variabel counter pada for loop dideklarasikan secara implisit. Jadi tidak perlu dideklarasikan. Kalau semisal yang tadi kan pada basic loop kita harus mendeklarasikan, pada basic loop kita harus mendeklarasikan vCounter sendiri ya. Namun pada for kita tidak perlu mendeklarasikan variabel counter. Nilai variabel counter otomatis akan di-increment setiap back to the first looping. Next, ini adalah contoh for loop. Sama soalnya seperti yang tadi, tapi kita pakai for loop bedanya. Jadi for i, ya jelas kita nggak perlu inisialisasi karena di sini ada for i. For ini adalah bisa diganti dengan apa aja ya. For i in 1 titik 3. Jadi ketika dia bernilai 1, 2, dan 3, maka dilakukan looping seperti ini. Masukkan ke dalam tabel location sama dengan nilainya vLocation ID plus i sama. Kemudian ketika sudah mencapai lebih dari 3, maka dia akan berakhir. Next, while loop. Cara penulisan. While condition loop statement 1, statement 2. Cukup singkat daripada for tadi. Contoh. Deklarasikan vCountry ID ya sama ya. Jadi dengan percent type dari tabel location, kemudian vLocation ID, vCity, vCounter. Nah, bedanya kalau ini kita deklarasikan di awal nih, di declare. Jadi numbernya dideklarasikan sama dengan 1. Kayak gitu. Picking sama select max, kemudian where country sama dengan vCountry. vCounter kurang dari sama dengan 3. Nah, bedanya kan kalau tadi, kalau loop kan i from 1 titik 3, or kalau yang basic loop ketika dia looping ketika dia end loop ketika lebih dari 3. Nah, kalau while ini dia kapan sih looping itu dilakukan? Ternyata di saat dia kurang sama dengan 3, maka looping akan dilakukan. Nah, apa aja kita looping sama, jadi memasukkan variabel baru ke tabel location dengan nilai ini. The vLocation ID itu di plus vCounter. Hampir sama dengan basic loop, perbedaan mendasar tadi hanya terletak di sini, dimana dia tuh ketika kondisi ini maka dia dijalankan. Namun kalau basic itu ketika kondisi ini tercapai dia berhenti looping kayak gitu. Nested loop. Nested loop apa sih nested loop? Loop dapat di nested untuk beberapa level. Gunakan level untuk membedakan blok dan loop. Jadi itu nested loop itu loop yang berloop. Oh no, loop yang bercabang. Kemudian keluar dari outer loop dapat dilakukan dengan perintah exit yang refer ke label. Nested loop. Penggunaan nested loop pada label.
begin, outer loop, loop, vCounter. vCounter-nya tadi adalah variabel counter. Keluar jika vCounter lebih dari 10. Inner loop, jadi ini outer loop. Ada dua loop ya berarti. Ada outer loop, kemudian ada loop, inner loop. Exit outer loop when total done, sama dengan yes. Leave both loops. Ini kita tinggalkan dua loops tersebut ketika sama done sama dengan yes. Kemudian leave inner loop only, and loop, inner loop, and loop, outer loop. Wow, kita coba di soal latihan. Jalankan skrip label 41 SQL untuk membuat tabel message. Tuliskan blok PL/SQL untuk menyisipkan bilangan ke dalam tabel message. Masukkan bilangan 1 sampai 10, kecuali 6 dan 8. Jalankan commit sebelum akhir dari blok. Tampilkan data pada tabel message untuk melihat hasilnya. Kita jalankan ya. Skrip dari 41 SQL. Ya, kita sudah tahu kan jawabannya seperti ini. Yuk, kita masuk. Jadi, kita buka. Kali ini saya akan menggunakan SQL Plus. Kita execute dari untuk membuat tabel message ya. Kita sorry. Login lagi. HR. Load script. Push file. Kita buka. Kita load. Nah, create tabel message ya, result varchar number. Execute. Tabel created. Nah, sekarang kita akan menjawab exercise nomor 1. Kita langsung coba saja dari jawaban yang telah saya punya. Paste. Semoga tidak ada yang salah karena langsung copy paste. Execute. Nah, ini dia resultnya. 8 row selected. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ketika dia bernilai 6 dan 8, maka ini akan diinsertkan. Kayak gitu. Next, lanjut ke soal nomor 2. Buat blok PL/SQL untuk menghitung nilai komisi pegawai berdasarkan gajinya. Jadi, gunakan perintah define untuk menampung nomor pegawai, employee ID. Pass the value lewatkan nilai PS dengan PL/SQL block. Substitution variable dengan kita define PMNO-nya itu 100. Kemudian, jika gaji pegawai kurang dari 5.000, nilai bonus yang diterima 10% dari gaji. Jika gaji pegawai antara 5.000 sampai 10.000, maka bonus yang diterima 15% dari gaji. Jika pegawai melebihi 10.000, maka bonus yang diterima 20% dari gaji.
Jika gaji pegawai sama dengan 0, bonus yang diterima sama dengan 0. Catatan, sertakan set verify off pada program yang Anda buat. Oke, langsung saja kita membuat scriptnya. Ini adalah jawaban untuk jawaban nomor 2. Kita langsung copy saja. Kita paste. Jadi set server output on untuk print DBMS output hotline. Define PM_no sama dengan 100 seperti pada soal yang di sini tadi ya. Kemudian declare variabel v_gaji dengan jumlahnya 10, panjang di belakang 5, v_gaji number, v_gain. Kita select salary, kita masukkan salary ke variabel v_gaji dari employee. Dengan employee ID-nya tuh kita masukkan kayak ini tadi ya. Pass the value substitution variable. Define PM_no-nya sama dengan 100. Ini tadi di atas. Jika gaji 5.000 dan ini v_gaji total, kita buat tadi variabel v_gaji total sama dengan v_gaji tambah 10%. 10/100 kali gaji. Dan yang lainnya kita pakai else if. Jika lebih dari 5.000 dan kurang dari 10.000, kemudian gaji total dikali 15%. Kemudian jika gaji lebih dari 10.000, kemudian gaji total kurang dari sama dengan gaji. If gaji is 0, dan jadi kalau gajinya 0, ya gaji total sama dengan gajinya yang apa adanya. DBMS hotline adalah untuk menampilkan hasilnya. Langsung kita exit. Kita PM_no, misal untuk ID 150. Continue. PLS. Oh, ini ya. Jadi sudah kan? Coba kita select gajinya ID nomor 450 itu gimana sih? Select term from employees, salary aja deh, salary where employee ID sama dengan 150. Seharusnya ini udah berubah ya. 10.000. Wah, sayang sekali kita nggak tahu nih sebelumnya nilainya berapa. Salah. Ya sudah. Lagi gimana kalau kita coba ke apakah ini kita masukkan nilainya 9.600. Cek
salary from employees where employee ID sama dengan 1 juta. Nggak bisa ya. Kita langsung karena beda ya PLSQL dengan SQL itu. Tadi sudah ada tulisan 170 ya, 170. Keluarnya semua dari surat tabel. Langsung aja jalankan. Kita load script dari 43 load, kemudian kita tambahkan ini ya, berarti alter tabel, execute tabel created tabel alter. Jadi kita telah menambahkan kolom tersebut. Ini error karena ini kolom itu sudah tadi mencoba saatnya. Jadi coba kita dengar. Ini kan kita coba di sini supaya kita tahu apakah sudah tertambah atau belum. Oh ya, sudah ya. Kita coba lagi kayak gini. Ya, ternyata kolomnya itu sudah eksis. Memberikan hadiah pada peserta. P4 G4 dengan perintah ini tadi menyimpan nomornya di embed. Kemudian tapi kita harus juga melewatkan variabel seperti kemudian PM0 sama dengan 104.
kemudian itu tadi tambahkan asterisk ke string untuk setiap $1.000 dari jumlah gaji pegawai. Misal jika pegawainya gaji 8.000, maka jumlah asterisknya 8. Jadi sesuai dengan hasil perbagian dibagi 1.000. Update field dan kolom start untuk menampung jumlah asterik sesuai dengan jumlah gaji pegawai. Berikan komen. Kita lihat jawabannya. Jalankan program untuk nilai berikut. Jadi PM-nya 174 dan 176. Tampilkan baris data dari tabel MP untuk meriksa apakah program sudah dijalankan. Set verify. Ini adalah jawaban dari saya. Kita definisikan PM-nya 100, declare, V gaji, V asterik tadi, V count, VM-no, V gain. VM-no itu tadi bernilai dari inputan PM-no, variabel substitusi, select dari salary dari gaji, dari tabel EMP, kemudian employee ID-nya VM-no, V count, V gaji bagi 1000 for I in 1 for V count loop. Jadi ketika I itu bernilai 1 sampai V count loop. Jadi kita sudah tahu pasti ini sampai V count. V asterik kedua sama dengan V asterik concat bintang. And loop update tabel EMP set stars kolom stars V asterik where employee ID sama dengan ketika VM-no itu sama dengan employee ID. Kemudian kita inputkan hasilnya. Ya, itu tadi akhir dari third practice.